Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi kepada saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di mana saat ini saudara-saudara ada di rumah masing-masing, atau mungkin ada juga yang sedang ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Ya, BPH mempunyai tema besar bagi kita sekalian, yaitu membangun karakter ilahi. Tentunya menjadi harapan daripada BPH GBI agar jemaat-jemaat GBI memiliki karakter ilahi. Dan untuk bulan ini subtemanya adalah membangun generasi unggul. Ya, kita sudah mendengar pada minggu pertama bagaimana kita bisa menjadi generasi unggul. Maka pada minggu pertama disampaikan kita harus menjadi generasi yang berprestasi. Minggu kedua disampaikan supaya kita menjadi orang-orang yang menghormati orang tua kita. Minggu ketiga disampaikan, hendaknya kita sebagai bagian daripada bangsa ini bisa berkarya bagi bangsa kita. Dan minggu kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana kita menjadi umat-umat yang bisa menjaga pergaulan kita dari pergaulan yang jahat. Puji Tuhan, dan hari ini saya ingin sampaikan satu tema, yaitu bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Ya, bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Saya ajak kita membuka dalam kitab Roma pasal 12 ayat ke-4 sampai ke-8. Kita akan membacanya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Ya, tadi kita sudah sama-sama membaca satu beberapa ayat dari Roma 12. Ya, di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dalam tubuh kita itu ada banyak anggota. Ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ya. Dan tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan tidak sama tugasnya dengan kaki. Ya. Kalau tangan itu akan diperintahkan oleh pikiran kita untuk mengambil sesuatu. Bukan pakai kaki. Ya. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, bagi mereka yang berkebutuhan khusus karena tidak mempunyai tangan, maka mereka gunakan kaki. Tapi pada umumnya kita orang normal,
mengambil sesuatu dengan tangan. Untuk berjalan kita bukan pakai tangan. Kita pakai kaki. Jadi setiap anggota tubuh kita mempunyai tugas yang berbeda-beda. Demikian juga kita, ya, sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan, ya, kita ini banyak, tetapi berada dalam satu tubuh Kristus, ya, di mana setiap kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, jadi sama tadi seperti anggota tubuh dalam tubuh kita yang punya tugas berlain-lainan, maka kita adalah bagian daripada tubuh Kristus yang mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ya, dikatakan pada ayat yang ke-6, jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, dan seterusnya. Jadi hal inilah yang perlu untuk kita sadari, bahwa setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ya, ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada karunia untuk mengajar, dan seterusnya. Next, kita bisa lihat, ya. Untuk itu, Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya, yaitu kita, agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan tadi. Ya. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki karunia yang berbeda-beda, ya, untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, supaya apa? Hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan. Itulah mengapa hari ini kita memiliki tema mengembangkan potensi diri. Kenapa? Supaya setiap kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa mengembangkan potensi diri untuk kita hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, tentunya dengan karunia-karunia yang berbeda, kita harus kembangkan. Supaya apa? Supaya itu berfungsi, ya, berfungsi, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Dan sebagaimana di dalam kitab Yesaya 55, di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya coba membuka dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan, sebab pikiranku, kata Tuhan, bukanlah pikiranmu. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah pikiranku atas pikiranmu. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Antara rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jadi Tuhan ingin hari ini melalui
pemberitaan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita meleburkan diri atas setiap rancangan-rancangan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak berjalan, kalau orang Cirebon bilang, karep dewek. Semau sendiri. Ya. Tidak boleh. Kita harus berjalan sesuai rancangan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Boleh saja kita keluar dari rancangan Tuhan, tetapi konsekuensinya jangan salahkan Tuhan ketika engkau menghadapi kondisi yang mungkin tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak nurut akan kemauan Tuhan. Kita tidak turut akan rancangan Tuhan. Kita tidak mengikuti pikiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita? Ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita? Next, pertama, kita harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Ya, sebagaimana tadi di dalam kitab Roma 12 ayat keempat dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Karena tidak mempunyai tugas yang sama itulah, ya, maka kita harus bisa mengembangkan potensi diri kita dengan apa? Dengan cara kita menanamkan diri kita di dalam tubuh Kristus. Next. Bahwasanya keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Ya, saudara bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Ya. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus. Sehingga kita bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Ya. Kita kembali ke slide ketiga. Ya. Di dalam Alkitab, saya ingin mencontohkan dua tokoh, ya. Sebetulnya banyak, tetapi kita contohkan dua saja, ya. Yaitu Musa dan Yusuf. Slide ketiga. Musa, seperti kita tahu, ya, dia adalah seorang pemimpin besar, ya, bagi bangsa Israel. Dia yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, yaitu Mesir. Tetapi perlu untuk kita ketahui, untuk menjadi seorang pemimpin ada proses yang harus dilewati oleh Musa. Dan prosesnya tidak mudah. Ya. Untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya. Ini adalah rancangan Tuhan atas kehidupan Musa. Untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada proses panjang yang Musa harus lewati. Setelah Musa
dibesarkan oleh putri Firaun menjadi seorang pangeran di negeri Mesir. Musa mempunyai intelektual seorang Mesir. Ya tentunya ini berbeda dengan jalan Tuhan atau pikiran Tuhan. Pada satu ketika dia menyaksikan seorang Israel ditindas atau sedang dipukulin oleh seorang Mesir. Kemudian karena pikir dia adalah seorang pangeran, dengan enaknya dia membunuh orang Mesir itu demi membela bangsanya. Musa mencoba dengan kekuatan dan mungkin dengan pemikirannya, dia berusaha menjadi pemimpin atas bangsanya. Karena dia pikir dia sudah menjadi orang yang hebat. Dia adalah pangeran di Mesir. Dia mendapat pendidikan orang-orang Mesir. Dia bertindak sendiri. Tetapi kita lihat, bukan itu rancangan Tuhan. Tuhan memakai Musa bukan oleh kekuatan atau kepintaran yang dia dapatkan dari Mesir. Tetapi Musa harus dididik oleh tangan Tuhan sendiri. Dan setelah peristiwa itu, karena Musa ketahuan membunuh orang Mesir, dia harus lari meninggalkan Mesir. Sampailah dia di tanah Midian, di mana dia bertemu dengan Imam Jitro. Dan disitulah training centernya Tuhan atas Musa. Musa dididik oleh Tuhan. Bukan main-main. 40 tahun Musa harus melewati pendidikan Tuhan. Dia harus menjadi gembala bagi domba-dombanya Imam Jitro. Tuhan mendidik, mengajar Musa bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Ya. Dari karakternya sebagai seorang pangeran yang mungkin arogan, sombong, angkuh, karena merasa dia punya segala-galanya, diubah Tuhan menjadi seorang gembala yang rendah hati. Dikatakan dalam Alkitab Musa adalah orang yang lembut hatinya. Itu apa? Karena melalui proses panjang yang harus dilewati oleh Musa selama 40 tahun di padang gurun. Dan disitulah Musa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebagai seorang pemimpin. Sehingga dia berhasil membawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Walaupun tidak sempat sampai ke Kanaan, karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke Kanaan. Itulah Musa. Kita lihat bagaimana Yusuf. Yusuf, kita tahu bersama, sejak mudanya Tuhan sudah memberikan satu rancangan atau rencananya bahwa Yusuf akan dijadikan sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan hidupnya, banyak ketidakadilan demi ketidakadilan harus diterima oleh Yusuf. Dia harus menerima ketidakadilan dari saudara-saudaranya ketika dia harus dijual ke orang Ismail. Dia dijadikan budak, diperjualbelikan sebagai budak. Apakah Yusuf protes? Tidak. Sampailah Yusuf di rumah Potifar, dibeli oleh Potifar. Di sana pun dia mengalami ketidakadilan ketika difitnah oleh istri Potifar. Karena Yusuf diajak berselingkuh dan Yusuf menolak. Akhirnya difitnah. Supaya apa? Yusuf dihukum. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Apakah Yusuf protes? Tidak. Dia jalani hidupnya. Kalau kita sedang berbicara bagaimana kita harus tertanam. Di dalam Kristus, maka
Yusuf dan Musa, dia tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga di Alkitab katakan, ya, Yusuf katakan ketika diajak berselingkuh oleh istri Potifar, aku tidak ingin melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Yusuf tahu persis karena dia tahu kebenaran. Dia tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dia tahu apa yang salah dan apa yang tidak. Kalau itu adalah dosa, Yusuf katakan, itu tidak boleh dilakukan. Inilah orang-orang yang tertanam di dalam tubuh Kristus. Ya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berfungsi, bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Sekiranya Musa dan Yusuf dia tidak tertanam di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, rasa-rasanya dia akan terdepak keluar dari rancangan Tuhan. Tetapi karena dia tertanam di dalam tubuh Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Inilah pentingnya kita tertanam di dalam tubuh Kristus, adalah upaya bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita. Next, yang kedua, selain kita tadi tertanam dalam tubuh Kristus, maka kita harus menemukan karunia rohani. Tadi kita sudah baca dalam Roma 12 ayat 6. Saya ulangi, saya akan bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Jadi firman Tuhan katakan kita ini mempunyai karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda. Ya. Antara saya dan Pak Amos berbeda karunianya. Yang kita lihat, Pak Amos punya karunia bermain musik, saya tidak. Dan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada saya mungkin berbeda juga dengan karunia yang saudara miliki. Ya. Untuk itu, supaya kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka kita harus menemukan karunia itu. Ya. Selama kita belum bisa menemukan karunia rohani yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan asal-asalan. Ya. Tidak sesuai dengan karunia kita. Tidak heran, ya, kalau mereka yang coba berkecimpung, ya, di tim musik pujian, menjadi singer, tidak berkembang, karena suaranya fales. Dia gabung di dalam tim musik pujian. Dia tidak bisa menemukan karunia rohani yang Tuhan taruh dalam dirinya. Sehingga untuk mengembangkannya dia tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita coba menemukan karunia rohani yang ada dalam diri kita. Tuhan itu menciptakan setiap kita unik, ya, dan berada dalam rancangannya yang ajaib. Setiap kita itu diciptakan unik, berbeda satu dengan yang lain. Jangan kata kita yang berbeda tahun. Antara orang yang kembar saja itu sudah berbeda. Ya. Apalagi kalau beda ibu bapak lagi. Ya. Pasti akan berbeda jauh, ya. Unik.
Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa karunia rohani yang dimilikinya. Ya. Kita harus menemukan karunia rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mudah mengembangkan karunia itu, potensi itu di dalam diri kita. Supaya pada akhirnya kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dengan menemukan karunia rohani kita akan lebih memahami ya apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya, ketika kita bisa menemukan karunia rohani di dalam hidup kita, maka kita akan lebih memahami, lebih mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga tadi kita berguna bagi pekerjaan Tuhan akan bisa terwujud melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Lalu kita lanjut kepada ketiga. Bagaimana kita mengembangkan potensi diri selain kita tertanam di dalam tubuh Kristus. Selain kita menemukan karunia rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengembangkan karunia rohani itu. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Matius 25, ya, di sana ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan berkenan. Next. Tuhan berkenan dan memberi apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik. Ya. Kalau kita tadi baca dalam Matius 25, ya. Baik mereka yang diberi talenta 5 maupun 2, mereka sudah mengelola ya talentanya dengan baik. Yang 5 jadi 5, yang 2 jadi 2. Tetapi atas hamba yang diberikan 1 talenta karena dia tidak mengelola dengan baik, ya, maka Tuhan itu menghukum hamba yang malas. Ya, kalau kita membaca ya pada ayat ke-30 dari Matius 25, ya, campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa? Karena ayat 26 dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bagi Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengembangkan karunia rohani yang ada dalam dirinya, yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, Tuhan katakan engkau adalah jahat dan pemalas, sehingga engkau layak dihukum. Tetapi Tuhan mengapresiasi bagi mereka yang mau mengembangkan karunia rohani yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tentunya kita sebagai orang-orang percaya tidak cukup dengan kita sudah diselamatkan. Tetapi kita punya tugas. Ada rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang mungkin berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama untuk kemuliaan Tuhan. Mari, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya,
Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang diberikan kepada kita untuk dikembangkan termasuk karunia rohani. Tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Dengan kita tertanam di dalam tubuh Kristus, dengan kita menemukan karunia rohani yang Tuhan taruh, dengan kita mengembangkan karunia rohani itu, maka apa yang menjadi tema kita, mengembangkan potensi diri itu, kita bisa lakukan. Kita bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita melihat orang-orang percaya yang ada di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Melakukan rancangan-rancangan Tuhan. Apapun karunia rohanimu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kembangkanlah karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur bahwasanya Tuhan kita begitu baik, sudah merancangkan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang mau mengembangkan potensi dirinya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya mengajak kita untuk menyanyikan Ku Melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Katakan, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya.
itu lebih manis dari semuanya. Itu lebih manis dari semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Biarlah ya Tuhan, pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab untuk kami mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kami untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman ini dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang siap untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun sesuai dengan karunia yang ada pada diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada umat-umat-Mu, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan, Engkau sudah menambahkan mereka 1 tahun. Dan biarlah kiranya dengan bertambahnya usia, mereka semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu, agar mereka menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi kondisi apapun. Iman mereka tidak goyah, mereka terus maju, tetap setia, tetap percaya hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pagi ini, sekiranya ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati akan umat-umat-Mu ini dengan berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, biarlah ya Tuhan, demikian Tuhan memberkati mereka. Demikian jugalah mereka memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dengan kerelaan, dengan ketulusan hati, dengan segenap kesungguhan hati mereka, mereka bawa persembahan mereka ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, sehingga ada makanan cukup di dalam rumah Tuhan dan untuk segala pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, dan khususnya kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang saat ini sudah Tuhan percayakan mereka menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden kami, khususnya di dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan tolong agar beliau dimampukan mengatasinya dengan sebaik-baiknya, mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan benar, sehingga itu semua membawa bangsa kami segera boleh keluar dari pandemi ini. Karena penularan virus corona ini boleh ditekan, boleh semakin ditekan, dan pada akhirnya kami boleh hidup dengan ketidaktakutan atas virus corona ini, dan kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dianjurkan oleh pemerintah kami. Biarlah kami juga menjadi bangsa yang taat, melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga penyebaran virus corona boleh ditekan, dan pada akhirnya bangsa kami segera dipulihkan, dan juga perekonomian bangsa kami
Tuhan berkati dan pulihkan, sehingga bangsa kami benar-benar akan menjadi bangsa yang segera pulih, bertumbuh, dan masyarakatnya mereka tercukupi dengan segala apa yang mereka butuhkan, menjadi masyarakat yang sejahtera, karena Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada akhir daripada ibadah ini, maka biarlah, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.